Shalom, bertemu kembali dalam program Minute of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, jangan pernah meninggalkan pelayanan. Satu kali saya sedang nginep di rumah adik ipar saya hari itu. Tiba-tiba adik ipar saya ditelepon oleh sahabatnya dan temannya ini bercerita bahwa orang tua mereka, mama mereka sudah hilang sudah selama 2 minggu. Menurut informasinya bahwa mamanya pulang dari Medan menuju ke Jakarta dan sampai di bandara karena mamanya sudah agak sedikit tua, jadi kemungkinan sudah pikun seperti itu. Alhasil ditunggu selama 2 minggu, dicari mamanya nggak ketemu. Nah, dia menurut cerita adik ipar saya ini sudah menelpon beberapa rekan hamba Tuhan. Bahkan terakhir mereka sudah putus asa walaupun baru 2 minggu. Bahkan mereka sudah kedukun menurut informasi dari adik ipar saya. Lalu adik ipar saya ngomong seperti ini, "Lu mau nggak didoain sama adik ipar gua?" Itu kata adik ipar saya. Singkat cerita, besoknya ketiga anak ini semua perempuan, kakak yang pertama laki-laki, dia ke rumah saya dan saya berdoa hari itu buat ketiga anak ini. Saya pikir setelah saya berdoa sudah selesai sampai di situ. Ternyata waktu mereka ke rumah saya berdoa, mereka menjemput saya bahwa mereka berkata bahwa saya harus ke rumah mereka karena di sana keluarga besar mereka sudah kumpul. Yang dari Medan, seluruh keluarga besar sudah kumpul semuanya. Dan saya nih sebagai orang yang Tuhan percayakan, kadang-kadang jujur kita agak deg-degan juga ya, karena dikatakan bahkan dukunnya berkata mamanya sudah meninggal. Yang membuat saya agak deg-degan, anak ini berkata begini, kalau ibu doain juga nggak ketemu, mereka berencana ngomong mau bunuh diri hari itu. Nah, saya datang ke rumah, dijemput datang ke rumah mereka, dan waktu saya sampai ke rumah mereka, saya kaget. Waduh, saya ngomong, Tuhan, ini udah pada kumpul keluarga besar, gimana ini? Tapi saya tetap berdoa di dalam hati saya tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib, bahwa waktu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan jatuh itu tidak akan terjadi. Jadi waktu mereka menghubungi saya percaya Tuhan yang mengirim mereka untuk saya berdoa buat keluarga ini. Dan saya waktu pertama sampai ke rumah mereka, saya juga gak langsung berdoa. Tapi hari itu saya memuji, menyembah Tuhan hari itu. Dan saya terus memuji, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Saya tanya Roh Kudus, apa yang harus saya doakan? Bagaimana cara saya berdoa? Ajari saya Roh Kudus. Saya berkata seperti itu. Di tengah-tengah saya memuji dan menyembah Tuhan, Roh Kudus berbicara hari itu kepada saya. Roh Kudus ngomong gini saat itu, kamu tanya sama mereka, siapa di antara mereka yang tadinya pelayan Tuhan? Waktu saya bertanya seperti itu, mereka nggak langsung jawab, tapi mereka tiga-tiganya anak gadis ini menangis dan menangis. Lalu mereka ngomong gini, saya kah? Saya tadinya pelayan Tuhan, saya guru sekolah minggu. Jadi yang 2 itu guru sekolah minggu, yang 1 ketua komsel, seperti itu. Mereka sudah mengundurkan diri, sudah tidak melayani Tuhan lagi. Nah, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat ke-38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, kata Tuhan, tidak berkenan kepadanya. Dan hari itu, waktu mereka berkata bahwa mereka tadinya pelayan Tuhan,
sebagai guru sekolah minggu dan ketua komsel. Hari itu mereka menangis, saya konseling, saya sharing kebenaran firman Tuhan. Dan mereka komitmen untuk kembali melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Enggak lama, besoknya mamanya ditemukan di daerah Priuk saat itu. Saya mau mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Siapapun kita, mungkin dulu kita menyala-nyala dengan kasih kita yang mula-mula melayani Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang tadinya menyala-nyala. Karena mungkin waktu mengiringi Tuhan ada enak, ada enggak enaknya. Lalu kita merasa boring, kita merasa bosan. Kita merasa hidup kita begitu-gitu aja. Saya mau berkata bahwa yang namanya melayani Tuhan itu waktu kita komitmen untuk melayani Tuhan. Kita bukan hanya sampai di komitmen itu, tapi kita butuh yang namanya perjuangan. Waktu kita mau berjuang, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tetap bertahan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin orang melihat hanya guru sekolah minggu, tapi percayalah waktu Tuhan memberikan anugerahnya untuk kita dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah anugerah, kehormatan yang Tuhan berikan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lewat apa yang saya bagikan, saya saksikan hari ini, siapapun kita yang menyaksikannya, kalau engkau hari-hari ini sudah undur, mari datang kepada Tuhan kembali. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, karena percayalah di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat firman-Nya Tuhan yang ada. Oleh karenanya, mari setiap kita hiduplah lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Baik mengiringi Tuhan enak atau tidak enak. Saya percaya walaupun keadaan mungkin gak enak, bahwa Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin kita merasa dikecewakan oleh lingkungan, oleh pimpinan kita menurut cerita anak-anak tersebut. Tapi percayalah, waktu kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Dan waktu kita mungkin sudah undur, tapi waktu kita kembali datang, mengakui dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, waktu kita mengakui dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil. Percayalah, waktu kita undur, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita untuk kita kembali untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Sampai destiny kita, sampai rencana Tuhan yang Tuhan percayakan atas kita itu terjadi. Tuhan berkati.